المرسلين هي أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين au naqasa minhu ma yuzilul wahma ya. Atau nanti ada reduksi dari rawinya yang bisa menghilangkan kesalahpahaman tersebut. Jadi sebenarnya di situ ada keterangan pada hadis itu yang sebenarnya bisa menghilangkan salah persepsi. Tapi justru keterangan itu mengalami reduksi gitu ya. Redaksinya tuh terkurangi dari rawinya itu sendiri. Alhasil binuksani minhu, yang memang kekurangan ini, reduksi ini ya, reduksi pada redaksi ini muncul dari si rawi itu sendiri. Kama fi khabari sahihan an Ibnu Umar qala shalla bina nabiyyu salat isya fi akhir hayatihi falamma sallama qoma. Rasulullah mengimami kami salat isya di akhir hidup beliau ya, dan manakala beliau bersalam beliau berdiri dan berkata, "A'raitakum lailatakum hadhi fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwal yauma ala dhahril ardi ahad." Di sini, apakah kalian tidak lihat pada malam kalian ini? Sesungguhnya di setiap 100 tahun ya, dari setiap malam itu tidak akan ada atau tidak akan eksis salah seorang pun dari orang di hari ini di atas muka bumi ini. Nah, jadi di sini Imam Ibnu Umar ya mengatakan fahawalan nasfi maqalatihi. Jadi banyak orang yang salah paham dengan itu. Haitsu lam yasma'u lafzatal yaum. Jadi tidak mendengar kata al yaumnya. Padahal yang dimaksudkan itu adalah orang-orang di hari itu. Wa yuafiquhu fiha khabar Muslim an Nabi Sa'id la ya'ti mi'atu sanatin wa alal ardi nafsum manfusah al yaum. Tidak akan datang 100 tahun dan di atas muka bumi ada jiwa yang bernafas bagaimana di hari ini. Manfusah itu mauludah. Jadi ini tidak memasukkan konsep malaikat. Jadi kan kalau kata al-yaumnya ini hilang, persepsinya malah seolah-olah kehidupan kaum muslimin sudah selesai hanya 100 tahun saja. Padahal yang dimaksudkan kan orang-orang di masa itu. Asbabul wad'i, sebab-sebab waduk. Jadi sebab-sebab waduknya khobar itu yang pertama nisyan dari rawi. Dan Ya. mausukatun tadi dilahirkan. Iya, al-manfusatu al-mauludah dilahirkan. Sebab watihi, sebab waduknya khobar itu pertama nisyan dari rawinya. Fayadhkuru ghairahu dhonan annahu marwihi. Sehingga orang lain menyebutkan dari orang lain, dia menyebutkan yang lain, menyangka itu adalah riwayatnya. Jadi dia lupa kontennya sehingga ia menyebutkan sesuatu yang lain yang ia anggap itu kontennya. Jadi bukan karena unsur kesengajaannya, karena memang dia lupa. Au tanfir. Jadi tujuannya untuk semacam memberikan gejolak. Sebagaimana yang dilakukan oleh kafir zanadikoh. Kafir-kafir zindik itu kan mereka-mereka yang bermasalah dalam akidahnya. Mereka membuat hadis-hadis yang menyalahi akal. Ya, karena supaya akal itu menjadi bertolak belakang dengan syariah yang suci. Ucapan tangfir itu lebih utama daripada ucapan Imam Tajuddin yang iftira. Iftira itu kabar bohong gitu ya. Karena iftira itu sama saja dengan wadu, bukan sebabnya. Kemudian ghalat dari rawi, jadi lisannya salah sebut, ya. Atau ia menempatkan sesuatu yang ia anggap itu mewakili maknanya. Atau merawikan sesuatu yang ia anggap itu sebagai komponen dari hadis, padahal bukan. Au ghairoha, ya, atau motif-motif yang au ghairiha, atau motif-motif yang lain. Sebagaimana ada para oknum
yang membuat hadis tujuannya supaya orang itu semangat berbuat taat. Ada sebagian oknum yang mengarang hadis tujuannya supaya menjauhkan umat dari maksiat. Ini tetap tidak boleh ya. Berikutnya khobar al-maktub bikadhibi fil asoh, khobar yang dipastikan keberbohongannya menurut kaul asoh. Ya. Maktuun bikadhibi fil asoh ka khobari mudai risalah. Sebagaimana khobar orang yang mengaku-ngaku dia adalah seorang rasul dengan tanpa mukjizah. Itu menurut kaul asoh dipastikan kebohongannya. Ini maksudnya tidak membahas setelah fase rasul ya. Maksudnya secara mutlak dari zaman dahulu. Seorang yang mendakwakan dirinya sebagai seorang rasul tapi tidak membawa mukjizah itu ya tidak bisa dianggap benar gitu. Wala tasdiki sodik, tidak ada orang jujur yang membenarkan tersebut. Ya. Li'ana risalah anillah ala khilafil adah, karena keterutusan dari Allah itu menyalahi aturan pada umumnya. Wal adah taqdi bikadhi man yadda'i ma yukhalifuha bila dalil. Sedangkan namanya adat istiadat atau kebiasaan itu akan cenderung mengklaim bohong bagi orang yang menyatakan sebaliknya dengan tanpa adanya dalil. Wakila la yuqta'u bikadhibihi litadzil akli sidqahu, ya nggak mesti bohong karena bisa saja dia benar, hanya saja tidak menampilkan mukjizat. Yang kemarin sempat kita singgung. Jadi kan kalau Imam Tajuddin itu mendahulukan pembahasan ini dibandingkan yang kemarin. Nah, kalau Zakaria itu mengakhirkannya. Amma muda'i nubuwah ya. Al ilahi faqat fayuqta'u bikadhibihi. Jadi orang yang mengaku sebagai nabi ya saja itu tidak dapat dipastikan kebohongannya sebagaimana pendapat Imam Haromen. Yang mudai risalah dan mudai nubuwah ini konsep yang berbeda. Yang mudai risalah menurut kaul asoh itu maktuun bikadhibihi, yang mudai nubuwah itu la yuqta' bikadhibihi. Wa dhahirun ya. Wa dhahirun anna mahalahu qabla nuzuli anna sallallahu khatamun nabiyyin, yakni sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai rasul. Amma ba'dahu fayuqta'u bikadhibihi liqiyami dalil qati ala annahu khatamun nabiyyin. Kalau nabi ya jelas setelah nabi terutus ya rasul, itulah khatamun nabiyyin. Wa qauli wa tasdik aula min qauli au tasdik. Karena kalau pakai au ini sifatnya iham kan ya. Seolah-olah bisa memberikan spekulasi, bisa mukjizat atau pembenaran dari yang lain gitu. Padahal nggak begitu. Jadi harus ada dua konsep juga kalau pakai wawul mutlaqil jam'i. Jadi ada mukjizat wa tasdiki sodik. Liihamihi anau la buddha ma'al mukjizah min tasdiki nabiyin lahu. Harus ada nabi lain yang memberikan pembenaran atas itu. Walaisa kadzalik. Padahal tidak begitu. Beliau pakainya wa apa aus ini tadi? Ini pakainya wa qauli wa tasdik aula. Min qauli au tasdik. Iya. Ada lanya berarti. Hah? Atofnya ke mukjizah. Bila mukjizah kan? Bila mukjizah. Tidak dapat dibenarkan dengan tanpa adanya mukjizat dan dengan tanpa adanya tasdiqus shadiq. Nah, kalau pemahamannya bila mukjizatin au la tasdiqus shadiq. Oh, balik ke mukjizat. Jadi salah satunya. Iya. Wa khobarun nukiba wa khobarin nukiba anhu. Wa khobarin nukiba anhu fi kutubil hadisi walam yujad inda ahlihi minarwati liqada'il adah bikadzibi nakilihi. Jadi hadis yang diteliti ya, hadis yang diteliti setelah dilakukan observasi, ahli hadis tidak menemukan hadis ini berasal dari Rasul. Ini termasuk kan metode untuk penggalian ilmu hadis, apakah dia benar bohong atau tidak. Kalau para ahli hadis nggak ada yang punya, ini kan mencurigakan. Bagaimana bisa
seseorang yang tidak ahli hadis memiliki sebuah hadis. Wakila la yuqta'u bi kadzibi akli. Apa tuh? Futisha apa tuh? Fatasha. Futisha diteliti. Taftish, oh iya. Litazil akli sidqon akili, karena akal akan membenarkan nilai kebenaran dari si penukilnya. Wahada ba'da istiqra'il akhbar. Ini tentunya setelah kabarnya itu sudah istiqrar ya, dalam artian hadis-hadis itu sudah dikumpulkan semua gitu. Ama qablahu kama fi arsi sahabat, di masa sahabat, fali ahadim ayarwiya malaisa inda ghairihi. Tidak seorang maka dalam kasus itu ya pada masa sahabat mereka bisa meriwayatkan apa-apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu tidak bisa kita klaim kebohongannya karena kan belum istiqrar. Sedangkan kalau kayak sudah di era-era di zaman imam semacam Imam Ibnu Sholah gitu ya, itu kan hadis-hadis kan sudah dikumpulkan oleh para ahlinya gitu loh. Ada nggak sahabat sih yang dituduh bohong? Nggak ada. Nggak ada ya. Dalam agama mereka amanah. Iya. Dituduh Kalau orang bohong bilang apa spesialnya mereka sih gitu. Kita sampai gitu. Kenapa? Apa spesialnya mereka ribuan orang kok kemungkinan bohongnya nggak bisa gitu. Kalau ada yang nanya gitu gimana? Sebenarnya sahabat itu gini, adanya unsur kesengajaan untuk berbohong atas nama agama itu mustahil, karena itu akan menjatuhkan nilai adalah mereka. Kalau umpama berbohong tanpa unsur kesengajaan gitu ya itu masih mungkin, dan itu kan tidak menjatuhkan adalah. Ya maksudnya berarti kan persepsinya mereka orang baik semua kan? Adalah adil. Kenapa antum mau ikut-ikut Syiah yang mencaci maki sahabat? Ini nggak ngomong gitu, Tat. Maksudnya misalkan ada, kan kemungkinan itu tetap ada. Terus apa yang buat spesialnya mereka gitu loh, Tat? Orang. Emang khusus Syiah para sahabat. Oh khusus Kan ya. mengacu hadis itu loh. Apa ashabi kan nujum fi sama. Terus ada selanjutannya itu fa ini cada itu gimana ya? Intinya kalau mengikuti salah seorang sahabat itu pasti benar. Yap. Kemudian wa manukila ahadan fima tatawafaru adawai ala naklihi tawaturon. Nah, sesuatu yang dinukil secara ahad padahal di sana ada faktor-faktor yang mengharuskan ya hadis itu dinukil secara mutawatir. Ya, bisa jadi karena hadis itu gharib, umpama sebagaimana adanya seorang khotib yang terjatuh dari mindar pada waktu khutbah. Ini kan nggak mungkin nggak ada yang tahu cuma satu orang. Ini mestinya mutawatir dong. Ada khotib lagi. Ya kali yang sholat Jumatnya satu orang kan. Ya kan nggak muktabar kalau ikut mazhab yang mazhab yang roji. Lagi tidur pada yang lain. Ya masa satu masjid tidur semua? Iya. Itu kan boleh nggak mau. Mamnu adatan. Iya mamnu adatan. Iya emang mamnu adatan. Terus? Mereka bisa aja bisa. Ya kalau melihat semua spekulasi ya bisa aja sebenarnya. Tatawaf faru artinya apa? Memenuhi. Jadi ada faktor-faktor yang
memenuhi menepati ketentuan harusnya dia dinukil secara mutawatir gitu. Atau umpama kenapa dia masuk ke hadis maudhu karena dia berurusan dengan aslun dini, dengan pokok-pokok agama. Sebagaimana dalil atas keimamahan Sayyidina Ali dalam ucapan Rasul antal khalifah min ba'di. Karena tidak tawatur, ini adalah menunjukkan bahwasanya hadis itu tidak sahih. Karena ini berketerikatan dengan pokok agama kalau menggunakan antal bahasa antal khalifah. Ini kan kaitannya ya sudah menjadi acuan dalam menentukan pergerakan umat muslimin. Tapi ternyata kan tidak, itu hanya dibawa oleh orang-orang Syiah. Faqolati Rafidah la yuqtau bi kadhibi Itu yang litazil Sayyidina akli. Umar juga ada hadisnya. Iya, Pas tapi Sayyidina kan Abu Bakar. ternyata realitanya kan yang jadi Sayyidina Abu Bakar. Iya, tapi kan nggak mutawatir. Itu buktinya Ansor ini apa namanya? Rembukan main milih sendiri. Masa Ansor nggak tahu dan? Ya kalau gitu kan berarti nggak tahu. Masa Ansor nggak menjalankan perintah Rasul? Iya, maksudnya kan akhirnya mereka tadi mau milih kan, cuma nggak jadi kan? Awalnya kan mau itu kan yang dari golongan Ansor sendiri kan. Iya, masa masa berarti berarti kan nggak tahu mutawatir juga kan sama aja. Iya, tidak mutawatir memang. Berarti nggak sah hadis yang tentang Abu Bakar atau Umar gitu ya, yang bilang jadi Hanya pengangkatan Abu Bakar itu atas dasar apa? Rasul itu seringkali memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat. Kan itu yang dijadikan dasar. ya. Ya sudah. Nah, Rafidah mengatakan layuk ta'u bikatibihi litajil akli sidqahu. Ya karena bisa aja benar kata orang-orang Rafidah. Nah, ya kalau apalagi kalau masalah nasab kan bukan aslun dini ya sebenarnya layuk ta'u bikatibihi. Sehingga kalau umpama kita dekatkan dengan kaidah usul polemik yang terjadi kemarin-kemarin itu kan masalah nasab kan bukan aslun dini gitu. Ya nggak apa-apa, andaikan ada hadis ahad gitu kan. Ya nggak apa-apa. Layuk tahu bikatibihi. Maksudnya pendekatan dengan ilmu usul fikih dan mustalah hadisnya tuh nggak salah. Gitu. Saya juga bingung dengan tesis penelitian kayak penelitian yang apa, metode penelitiannya itu loh apa gitu loh. Ya karena saya belum baca tesisnya. Jalan, barangkali ada. Metodenya kan udah nggak ada kitabnya gitu kan? Ya, metode penelitian itu kan ada acuannya, ada kualitatif, kuantitatif, Ya, penelitian lapangan, penelitian perpus. ya antum yang jalanin tesis kan kayak gitu kan? Iya makanya ini nggak tahu secara detail penelitian metode yang digunakan itu apa gitu loh. Nggak ada di kitab kan gitu kan? Ulama tidak mengejawatakannya secara teori tapi praktik. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu sudah menggunakan konsep istiqra dalam karangan-karangannya. Jadi apa namanya? Praktik-praktik para akademisi itu para ulama Islam juga beberapa sudah mempraktikannya. Jadi tidak murni hanya apa namanya? Pendekatan secara keilmuan tapi juga pendekatan secara penelitian. Itu harus ya Tete? Hah? Harus ya? Ya biar berimbang dong. Jadi kan umpama kita apa namanya? Umpama kita nukil, ya nukilnya kita cari sumber primernya mana. Yang kayak gitu itu kan perlu. Kalau hanya sekedar nukil-nukil tapi nggak tahu sumber primernya, apa kita bisa pastikan kitab itu redaksinya benar utuh begitu? Apakah ya benar penukilannya itu kontennya sama? Oh gitu. Ya. Iya, Berarti kritik sumber gitu tak? iya. Wa ima bi wa ima maktuun bisidkihi ka khabari sodik ya.
Khabar yang pasti benar dari Allah, ya, karena Allah mustahil bohong dan Rasul juga terjaga dari kebohongan. Dan sebagian dinisbahkan kepada Nabi, ya. Dan juga hadis mutawatir baik makna dan secara lafaz. Khobar mutawatir sendiri pengertiannya adalah khobar dari sekelompok orang yang mustahil secara adatan. Mereka melakukan kesepakatan untuk berbohong dari hal-hal yang bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi yang saya pahami yang disebut dengan khobar mutawatir itu nggak jauh beda atau tak ubahnya sebagaimana penggambaran dari orang-orang masa lalu apa yang mereka tangkap oleh panca inderanya untuk disampaikan pada generasi setelahnya. Tidak, bukan an-makul, bukan dari halnya sifatnya rasionalitas. Soalnya kadar akal itu orang beda-beda. Tadi yang wa in na'lamu iya ya. Wa illam na'lam ainahu itu maksudnya gimana? Meskipun Ya kita nggak tahu kontennya. iya secara pasti. Jadi kan kadang kita nggak tahu redaksi secara pastinya gimana. Cuma sudah mutawatir ada pemahaman yang dinukil dari Rasul semacam demikian. Contoh kayak kita gambarkan ya umpama sesuatu yang ini kan badul masuk ilin Nabi kan sebagaimana contoh kasusnya kita tidak mengetahui wujud dari Nabi Muhammad. Iya. Wujud dari Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, tapi kan dari kabar yang sampai ke kita itu kita bisa mengidentifikasi kurang lebih beliau itu begini dan begitu. Di teks-teks gitu kan? Iya. Saya lanjutkan di Jawasil Golatifi ke khobaril falasifah bi kidamil alam. Karena bisa saja salah sebagaimana kabar falasifah mengenai kekidaman alam. Fa ini tafaqul al jama'al murqu fil lafzi wal makna fa huwa lafzi. Kalau kesemuanya tadi cocok dalam lafaz dan makna ya mutawatir lafzi. Kalau beda tapi maknanya itu sama namanya mutawatir maknawi. Sebagaimana salah seorang meriwayatkan dari Hatim dia memberikan 1 dinar. Yang lain mengkabarkan Hatim memberikan 1 kuda. Yang lain mengatakan Hatim memberikan 1 unta dan seterusnya. Ini adalah makna kuli, yakni bahwasanya Hatim ini sudah memberikan sesuatu. Kataan mahsusin itu bermutalak dengan kata khobar. Nah, husulul ilmi min khobarin bimatmunihi ayatu ay alamatu ijtima'i syara'itihi. Munculnya pengetahuan dari khobar yang dikandung itu ya itu adalah ciri-ciri dari terkumpulnya ketentuan-ketentuan dari mutawatir itu sendiri pada khobar tersebut ya. Jadi sebagaimana diambilkan dari definisi ya kaunuhu khobaro jam'in ya, wa kaunuhum bihaitsu yamtani tawatu'um al-kadzib wa kaunuhu an mahsusin. Jadi mutawatir ini harus memenuhi 3 kriteria ini. Jadi khobar dari sekelompok orang. Jadi nggak bisa personal. Sekelompok orang itu tidak boleh sepakat untuk melakukan kebohongan dalam tinjauan adat. Ya. Kemudian apa yang mereka sampaikan itu mengenai apa yang mereka lihat. Satu dari Afrika, satu dari India, satu dari Turki bilang, oh di Saudi itu ada yang namanya Ka'bah. Mereka nggak pernah ketemu, tapi mengkabarkan hal yang sama. Jadi kayak tadi yang contohnya Hatim berikan dinar, unta, kambing misalnya. Itu yang dipastikan dia memberikan aja. Betul. Iktoknya aja. Ya idealnya gitulah. Usulul ilmi di sini adalah ittifaq gitu kan. Iya. Ijtima'u syara'itihi. Ittifaq berarti maksudnya. Ya maksudnya itu ketentuan dari mutawatir itu sudah tercakup semua gitu loh.
Jadi kita akan sebut itu pengetahuan. Ya, pengetahuan yang muncul dari khobar itu merupakan pertanda manakala si khobar ini sudah memenuhi kriteria dari kriteria mutawatir. Mana kriterianya wala takfi al-arab? Lah itu kan wahya kama kaunuhu khobaru jam'in wa kaunuhum bihaitsu yamtani'u wa tu'atum al-kadzibi wa kaunuhu an masusin. Oh itu. Ya. Itu definisinya. Lah iya, kan kama yukhadhu min ta'rifihi. Gimana? Emang harus sejauh itu ya tadi satu dari Afrika, yang satu dari Amerika. Kita ambil yang kompleks yang lebih. Iya, itu kan salah satu gambaran saja. Kalau aplikasinya kan nggak melulu begitu. Ya secara gini, secara ada orang yang kesibukannya berdagang, ya dia ada orang yang dia standby di masjid aja, tapi bisa mengkabarkan kabar yang sama gitu loh. Ini kan ya berarti kan memang kabarnya itu sudah menjadi rahasia. Maksudnya masing-masing dari mereka itu sudah mengalami sendiri kan. Mahsus soalnya. Jadi organ indrawinya itu mengalami sendiri peristiwa yang ada. Kan harus dari setiap generasi ke generasi. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apanya. Ada dulu mutawatir berapa, Tat? Minimal? Khilaf, ada yang bilang paling sedikitnya 4. 4, 7, 11, 21, kok nggak salah gitu. Tapi yang biasanya jadi acuan itu yang 11 ingat saya. Cuman yang angka minimalnya 4. Ya kalau yang jadi acuan 11 orang tuh banyak loh. Iya, banyak. Nah, ini di bawahnya ada. Kok malah lebih sedikit dari yang saya sebutkan ya? Ini al-khilaf fi ad-tawatur wala takfi al-arba'ah fi adadil jam'il madhkur tajim ila tazkiyah. Lima law syuhidu bizina fala yufidu qaulum al-ilm. Jadi 4 itu dianggap nggak cukup. Ya. Karena nanti 4 orang ini kan yang diperlukan untuk melakukan rekomendasi dalam kasus persaksian zina. Maka ucapan mereka tidak bisa menghasilkan ilmu. Menurut qaul asoh harus melebihi 4. Ya. Wa asoh ana mazada alaih solihun min ghairi dhabat. 4 Berarti di atas bukan yang di Al-Quran 4 ya, Tat? Yang Gimana? kalau ngelihat kita harus ada saksi 4. Ini nggak bisa. Iya, 4. Makanya kan ini ada khilaf. Wal asoh ini kan menurut qaul asoh. Berarti nggak ngikutin Quran. Ya mungkin 4 itu kan dihitung sama zaidnya sendiri. Zaidnya jadi 5. Sama Zaid. Maksudnya? Ya? Sama Zaid itu yang nuduh. Zaid kan yang nulis, yang nyalin kan? Zaid siapa, Tat? Yang disuruh ngumpulin Quran siapa sama Sayyidina Abu Bakar? Untuk Rasul Utsmani. Zaid kan? Zaid bin Haris. Ya sudah. Tulis 4 sama Zaid bin Harisah. Berarti yang Quran sekarang Ya berarti Zaid bin Harisah. 4 orang suruh bersaksi pada Zaid bin Harisah kan gitu.
Jadi kalau begitu caranya paling sedikitnya 5 ya. Walaupun al-qadhi ya, biasanya al-qadhi ini spekulatif ya, Qadhi Abu Bakar Al-Bakilani. Supaya ada Qadhi satu lagi cuman saya lupa. Saya lama nggak ngaji usul fikih nih makanya lupa istilah-istilahnya. Ya saya sih ya kalau nggak Qadhi Syekh Abu Bakar Al-Bakilani ya Syekh Abu Hamid. Jadi ada Abu Hamid Al-Isfiro ini, ada Abu Ishaq Al-Isfiro ini. Abu Hamid biasanya juga. Berarti antum harus ngajar 12 mata pelajaran tiap hari. Masalahnya ini Anda terbentur tesis loh. Kemarin-kemarin pas belum tesis kan ada sehari 6 jam, 7 jam sehari ngajar. Nggak apa-apa nih, happy aja. Asik aja. Ya memang harus gitu. Kalau nggak gitu kapan mutolaahnya? Iya. Wakilah. Ulama zaman dulu berapa mata pelajaran, Tat? 12 ya? Kenapa? Kenapa? Ulama zaman dulu 12 mata pelajaran ya? Iya, iya 12-an. Jadi sekarang kalau kuliah cuma 9 mata kuliah itu pun dalam hitungan 1 semester ya dikit banget lah. Orang Ya. sekarang kan kebanyakan scroll IG sama TikTok nih. Siap. Sama push rank sih. Wakilah asyarah menurut Kil 10 li'ana madunah ahad, di bawah 10 itu ahad. Jadi mengacu qiraah asyarah ya. Karena qiraah asyarah itu kan masih mutawatir. Yang di atas 10 itu baru yang nanti yang 21 itu baru yang 11 sisanya itu kan yang nanti qiraahnya ghairu mu'tabar, qiraah syadzah. Kila 12. Anak ada dunukoba aladzina sabahu Musa li Bani Israel sesuai dengan golongan yang ditetapkan oleh Nabi Musa. Itu semacam perwakilan ya. Li'alimuhu bi ahwalihim, yang mengkabarkan kondisi Bani Israel. Jadi ada 12 pengawaf gitu ya. Apa tamilkan aniyin bisyam tali'atan li Bani Israel alimu bi awalim allati la turhib. Atau sebagaimana yang diutus untuk kabilah segolongan Kan'aniyin yang berada di Syam ya, untuk meneliti, untuk melakukan mata-mata gitu ya, untuk mengkabarkan kondisi mereka. Menurut Kil 20 mengacu iyakum minkum isyuna sabirun. Menurut Kil 40 ya ayuhan nabi hasbukallah wa mitabaka minal mu'minin. Dan pada saat itu memang hanya berjumlah 40 orang saja. Menurut Kil 300 dan sekian belas ya, sekian belas. Jadi adat Ghazwatul Badar. Bida itu kan atau bada maksudnya adalah 3 sampai 9. Jadi bisa dibaca kasar, bisa dibaca fathah ya. Jangan dibaca domah. Baca domah artinya lain. Tapi semua koin ini dhaif ya. Karena nggak ada hubungannya dengan kabar-kabar yang telah disampaikan. Karena kalau andaikan hal itu dibenarkan, ya tidak ada dalil yang menunjukkan bilangan mengenai syarat atas apa yang terjadi. Dan juga tidak ada ketentuan yang menunjukkan itu mufidan lil ilmi. Ya. Khilaf mengenai syarat-syarat rawi mutawatir. Menurut kaul asoh, rawi mutawatir itu nggak harus Islam, nggak harus adil, ya. Dan juga nasabnya nggak harus berbeda, sebagaimana difahami dengan keterangan sebelumnya. Dan tidak mengacu pada dan juga tidak disyaratkan mereka itu tidak boleh dalam ruang lingkup negara yang sama. Maka bisa saja rawi mutawatir dari orang-orang kafir, orang-orang fasik, masih kerabat dan masih dalam satu kota. Nah, makanya kan kayak kasusnya Ubaidillah ya, yang Ahmad Muhajir. Ini kalau memang dari pihak Hadrominya dari awal sampai akhir itu ada 5 orang yang mengkabarkan keberadaan itu, ya mutawatir berarti. Wakilah ya juzu dalik, menurut Kil nggak boleh.
li jawazi tawatu'ihim alal kadzib. Ya karena bisa aja mereka sepakat berbohong. Sehingga khobarnya tidak menghasilkan ilmu. Kulna al kasratu mani'atun min tawatu'i alal kadzib. Ya kita main kuantitas. Kuantitas yang besar itu tidak memungkinkan melakukan kebohongan. Ya, saya kembalikan ke antum. Kenapa? Tergantung ini. Apa? Ini tergantung ini. Iya tergantung lah makanya. Ya terserah antum mau ikut yang mana. Wal asahu anal ilma fi ay fi ilmu tawatiri doruri. Ilmu dengan mutawatir itu adalah doruri. Ya solo indah sama ihi min ghaitiyajin ila nazar. Murni mendengar nggak perlu nalar itu sudah dapat diafirmasi nilai kebenarannya. Lihusul liman ya ta'ata min nazar. Karena munculnya dari orang-orang yang memang dari orang-orang itu pun tidak memerlukan nalar. Ya, lihusul liman ya ta'ata min nazar. Sebagaimana ada orang bodoh atau orang sobi. Umpama ada 10 orang sobi mengabarkan hal yang sama atas apa yang mereka lihat. Ini bisa jadi barometer. Wakilan nazari menurutkan nazari bermakna annahu mutawakifun ala muqaddimatin hasilatin indah sami. Menurutkan nazari dengan makna ini mengacu atas premis-premis yang muncul dari si saminya. Wa iya mamara mil umrah maka qalikan khabar mutawatiron. Nah, tapi premis-premis atau ketentuan ini sebenarnya adalah hal yang sudah ditahqiq, dipastikan kebenarannya karena khabarnya itu mutawatir. Lebih mana ihtiyaj ilan nazar akibat sama, bukan dengan makna masih butuh nalar manakala mendengar, tapi menyusun amrun muhaqqaqahnya ini loh. Itu yang menyebabkan ia disebut dengan nadhari. Nah, kalau gitu maksudnya fala khilafa fil ma'na fi anau daruri. Kalau gitu nadhari, kalau gitu ya daruri. Karena yang dinalar itu bukan konten beritanya, tapi penukil dan sumber beritanya. Paham nggak maksud saya? Ya, pelan gimana tadi? Antum ngantuk? Lumayan. Ilmu dari khabar mutawatir itu sifatnya ilmu yang daruri, bukan ilmu yang nadhari. Itu betul, Dan. Ya. Ada yang bilang nadhari mengacu, loh, pengetahuan mutawatir ini kan mengacu syarat-syarat, ketentuan-ketentuan ya yang harus terpenuhi ya dari perspektif si pendengar. Ketentuan apakah itu? Ya dilihat dulu yang ngomongin berapa orang. Orang itu sepakat bohong enggak? Terus orang itu menyampaikan sesuatu yang mahsus atau tidak? Dijawab. Loh, kalau yang kayak gitu namanya, itu kan yang nadhari adalah proses afirmasi dari kredibilitas perawinya, katakan. Si penukil beritanya. Bukan kontennya. Kalau kontennya tidak nadhari, doruri. Iya, kan, konten. Iya sudah, itu yang dimaksud di sini. Gini loh, Tat. Waduh. Ya, misal ada pesulap, Tat. Iya. Bisa terbang. Orang-orang lihat, oh iya tuh bisa terbang dia. Itu kan beritanya doruri, Tat. Berita konten bahwa dia terbang melayang di udara. Itu doruri. Tapi kebenarannya itu nazori, Tat. Nggak bisa dibilang doruri. Artinya iya. Oh, Masuk. mungkin di situ ada tongkat yang nggak tahu si pelik yang ngelihatnya gitu loh. Iya gini loh, jadi maksudnya mutawatir ini kan konsep pemindahan berita. Seolah-olah si pendengar ini dia hadir langsung di kejadian tersebut. Mengenai apakah dia terbang atau enggaknya itu caranya gimana? Ya itu amrun kharij. Iya. Iya. Tapi Kan periwayatan bahwa dia terbang itu doruri kan? iya, konten beritanya doruri. Kemudian afirmasi nilai dari beritanya ya amrun akhor. Ya itu kan yang mau dibilang kan? Yang mau dibilang itu Ini gimana?
Tapi ada yang bilang bahwasanya berita mutawatir itu sifatnya nadhori, mengacu apa? Loh kita kan nggak bisa serta-merta menerima berita itu. Kita lihat dulu dari faktor-faktor si perawinya. Loh kalau yang antum lihat semacam itu nadhorinya, ya pada hakikatnya kan konten beritanya tetap doruri. Iya. Ya Oh berarti sudah. kita lihat dulu dari orang yang beritain. Iya. Ini sama kayak tadi kan, yang tentang memberikan Iya sama. Ya enggak ya, hatim-hatim. ya konsentrasi pembahasannya ya sama-sama mutawatir memang. Cuman ini kan yang dibahas dari sektor apakah dia nadhori atau doruri gitu loh. Iya, Tat. Hmm. Suma in akhbaru ay ahlul khabaril mutawatir kulluhum an mahsusin lahum. Mereka mengkabarkan tentang sesuatu yang bisa dianggap oleh panca indera, ya. Jadi mereka umpama dalam satu level semua. Nah, mengkabarkan dari sesuatu yang mahsus ini adalah sesuatu yang wadih dalam menghasilkan nilai tawatur. Nah, kalau umpama mereka tidak dalam satu level, ya tidak dalam satu generasi, falam yukbir an masun ila tabaka ulaminhum, yang mengkabarkan tentang masus itu ya hanya generasi pertama saja, kafa, itu sudah cukup untuk menghasilkan nilai tawatur. Jadi umpama berita yang sampai ke antum ini dari berbagai macam generasi gitu loh. Ya tetap yang diiktibar sebagai mutawatir kan tokoh yang al-ula. Oh iyalah, Tat. Iya. Iya kan, Iya. namanya berita mutawatir itu kan bukan berita viral. Kalau viral itu masyhur. Iya makanya orang tuh kan salah kan. Heeh. Kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, sering-sering. Oh iya, sedih. Jadi viral saja tidak cukup untuk menjadi mutawatir gitu loh. Semacam orang menggoreng berita itu kan dia berusaha memviralkan kan gitu. Di khilafi ma law la yamkunu kadzalik, berbeda halnya kalau nggak begitu kejadiannya. Jadi hitungan orangnya itu berdasarkan generasi yang berbeda. Ya khobarnya nggak mutawatir kalau begini. Nah, dengan hal ini jelas mutawatir itu tinjauannya adalah generasi pertama. Nah, meskipun generasi pertama itu mutawatir kemudian turunnya menjadi ahad, ini bisa saja sebagaimana dalam contoh qiraah syadzah. Karena qiraah syadzah itu mutawatir loh, tabaqah al-ulanya, tapi di tabaqah berikutnya itu sudah tidak mutawatir lagi. Wa ta'biri bi tsumma in akhbaru Maksudnya an. setelahnya itu jadi ahad gitu, Tat. Iya. Bisa, Tat. Yuk, bisa saja karena ternyata generasi pertama Mati itu semua gitu. disampaikan pada bilangan yang tidak mencapai adadut tawatur. Mungkin Bilangan kan? keduanya Iya. Di generasi mati semua. keduanya umpama Belum tidak sempat. mencapai itu. Umpama gambaran gini, satu orang memiliki 2 guru sekaligus. Dan 2 guru itu menyampaikan hanya pada satu orang itu saja. Mungkin kan? Mungkin. Iya makanya kan kita tahu tawatur setelah ada tobakot sani kan. Iyalah. Ya Iya kalau nggak ada makanya. tanda berikutnya kita tahu dari mana. Iya makanya. Nah, makanya ternyata mereka menyampaikannya pada orang yang sama kan gitu. Oh jadi syad, Tat, nanti Tat. Bisa, Tat. Iya, bisa. Qiraah syadzah kan nggak boleh kita yakini sebagai Tapi itu kan Al-Qur'an. bagian dari agama, Tat. Maksudnya mutawatir zamannya. Mutawatir mengacu awalnya, cuma setelahnya yang syad yang menjadi ahad. Ini kan tidak bisa memberikan nilai afirmasi bahwasanya benar mutawatir semacam benar mutawatirnya itu kan tidak bisa kita afirmasi. Jadi ini Karena seperti
udah nggak mutawatir dari Sani, Salisa sampai kita gitu ya. Betul, betul. Jadi kita nih seolah-olah kita dapat hadis ahad. Hadis ahad ini kontennya itu pernah diakui mutawatir sebelumnya. Tapi ya dari hadis ahad ini, dari si pengkabar hadis ahad ini sendiri, kan tetap ahad jadinya. Oh, hadis ini mutawatir, tapi yang bilang cuma satu orang. Dulunya mutawatir, yang bilang satu orang. Jadinya kan hadis ahad kalau begitu. Iya dong. Iya dong. Ya. Saya cukupkan dulu sekian. Insya Allah kita lanjut besok. Ya, subhanallah.